tertib hukum bidang pertanahan dengan menerapkan prinsip kolaborasi dan pertukaran ide sebagai instrumen. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu juga untuk kita semua. Pada pertemuan ke-7 sekarang ini, saya akan mengusung prinsip-prinsip kolaborasi dan pertukaran ide dalam membangun tertib hukum bidang pertanahan. Prinsip-prinsip kolaborasi dan pertukaran ide ini telah disinggung pada pertemuan kita yang ke-6 yang lalu, juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan amanat konstitusi yang mewajibkan sesulit apapun perwujudan tertib hukum bidang pertanahan, mau tidak mau harus terwujud. Mengapa demikian? Karena selain untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri, kepentingan untuk kita sendiri, bangsa Indonesia, juga ini merupakan wajah yang dilihat oleh bangsa lain. Bila wajahnya terlihat baik, maka tentunya mencerminkan kejayaan bangsa. Demikian sebaliknya. Wajah bangsa yang jaya, elemen-elemennya sangat terkait dengan pemahaman dari kepentingan nasional. Dan sudah dipastikan bila berwajah baik, maka kewibawaan bangsa Indonesia pada pergaulan internasional akan meningkat. Dan tidak mungkin kita akan diremehkan atau disepelekan oleh bangsa-bangsa lain. Elemen kepentingan nasional yang dimaksud adalah bahwa satu, negara kesatuan Republik Indonesia mampu menjaga dan merawat martabat bangsa. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia mampu menjaga dan merawat karakter bangsa Indonesia yang multikulturalis. Dan yang ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia mampu menjaga dan merawat sumber kekayaan alam, tentunya bagi masa depan generasi yang akan datang. Pada episode yang lalu telah disampaikan apa yang dimaksud dengan tertib hukum. Dalam hal ini ada tertib hukum di bidang pertanahan. Apa indikatornya? Yaitu ditandai dengan tertib hubungan hukum, termasuk di dalamnya tertib peristiwa hukum maupun tertib perbuatan hukum. Ini adalah satu sisi. Sisi yang kedua adalah tertib kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah setempat. Kedua makna di atas yang tadi saya sebutkan ibaratnya seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya. Dari penjelasan ini maka kita sangat paham sekali bahwa persoalan yang dihadapi di lapangan dalam rangka untuk proses tertib hubungan hukum dan proses tertib kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah menghadapi persoalan yang kompleks, bahwa data pertanahan yang dibutuhkan untuk melakukan processing dari kedua sisi tersebut masih tersebar di berbagai institusi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat yang lebih kecil, yaitu tingkat kecamatan. Sehingga inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dicanangkan oleh pemerintah akan mengalami hambatan-hambatan. Oleh karena itu, perlu dicarikan cara yang paling efektif. Suatu cara yang benar-benar bisa menghemat segala sumber daya yang dipunyai oleh pemerintah.
Saya berkeyakinan cara yang dimaksud yang efektif dan efisien adalah cara kolaborasi, cara kerjasama. Sekaligus cara kolaborasi ini juga untuk melakukan kegiatan pertukaran ide. Sehingga cara kolaborasi yang di dalamnya juga dilakukan pertukaran ide di antara anggota-anggota yang berkolaborasi. Menurut saya adalah cara yang paling elegan. Bahkan cara ini, cara kolaborasi, bisa membangun ekosistem baru sebagai kekuatan baru. Artinya apa? Begitu cara kolaborasi dan pertukaran ide ini dijalankan dengan benar di lapangan, dengan memanfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, maka akan terbentuk suatu ekosistem di wilayah tersebut. Maka akan terbentuk suatu kekuatan baru di wilayah dimaksud, di mana kekuatan baru ini untuk memenuhi di antaranya makna dari kepentingan nasional yang tadi saya sebutkan di atas. Juga kekuatan baru ini yang perlu dipegang oleh kita semuanya untuk meredam gejolak etnis yang disebabkan oleh satu dan lain hal. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo telah mendapat laporan bahwa masih ada secara terselubung gejolak-gejolak etnis yang saya katakan tadi itu. Kolaborasi selalu menekankan pada kerjasama dan ini mencerminkan interaksi di antara aktor-aktor kolaborasi. Sedangkan pertukaran ide dimaksudkan untuk melihat, untuk mendata hal-hal yang belum dipunyai secara sempurna oleh pemerintah. Maksud saya, data-data belum dipunyai secara sempurna oleh pemerintah. Jadi pertukaran ide ini sekaligus mendata kearifan lokal yang sangat bermanfaat. Data tersebut ketika kita semua akan menggalang partisipasi masyarakat. Dan kita tahu persis partisipasi masyarakat ini adalah salah satu kriteria suksesnya pembangunan. Bahkan kearifan lokal memberikan inspirasi dengan memolesnya oleh teknologi global. Kita tahu bahwa untuk memoles dengan teknologi global ini juga mencerminkan bahwa kita masyarakat, aktor-aktor kolaborasi tidak anti pada global. Kenapa perlu dipoles? Agar layak dalam tanda petik dijual. Hal ini sesuai dengan seorang ekonom dunia yang bernama Joseph Stiglitz. Dia mengatakan bahwa local wisdom inspiring global solution. Oleh karena itu, pemahaman ini benar-benar sangat terkait dengan penyusunan atau perumusan bagi suatu kebijakan pertanahan yang mempunyai kriteria sesuai inspiring global solution, yaitu kebijakan pertanahan yang dimaksud adalah tidak anti asing, yang kedua adalah dia harus anti monopoli tanah, dan yang ketiga dia harus mencerminkan anti ketidakadilan. Jadi jelas di sini bahwa kegiatan kolaborasi dan pertukaran ide memberikan manfaat yang luar biasa bagi perwujudan kejayaan bangsa.
Akhirnya sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ada pelajaran khusus yang bermanfaat bagi teman-teman saya, saudara-saudara saya di kantor Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu bagaimana kita menginterface sistem administrasi bidang tanah antara yang dilakukan oleh unit Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini kantor kabupaten kota, dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini kantor kecamatan di wilayah tertentu. Dengan demikian, bila pelajaran ini bisa dioperasionalkan menjadi suatu kenyataan, maka akan terjadilah sistem yang saling berintegrasi. Sekian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.